Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, wabil khusus Ayahanda Kiai Haji Abdul Muiz Qurnain beserta Ayahanda Kiai Haji Rusli Qurnain beserta tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangkaian kegiatan pembacaan aurat bulanan dan pembacaan manaqib, dan dirangkaikan dengan memperingati haul guru-guru kita, mengingat orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan ini termasuk memuliakan orang-orang soleh yang hal ini adalah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Kata Nabi, muliakanlah ulama, maka bahwasanya mereka ulama itu adalah penerus Nabi, pewaris daripada para Nabi. Maka siapa orang yang memuliakan orang alim dan menempatkan orang alim di hati kita, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya ada dari kalangan umat manusia nanti yang masuk surga majjanan, secara cuma-cuma. Kalau menurut amalnya alhamdulillah yang wajib dilakukan, cuman kesalahannya juga banyak. Kalau dihisap tipis harapan hendak langsung masuk surga, dosa banyak, dimana tinggal ada kesalahan. Kita nih kalau dihitung kesalahan kita nih banyak. Ada usah jauh-jauh lah, nyambat di orang aja langganan dah. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka nyambat di orang itu lelakian. Kalau beginian memang sudah bawaannya. Kata beliau, itu bukan aku, saya nyampaikan cuman kalau dihisap berat, hendak langsung surga itu berat. Ternyata hamba Allah ini masuk surga dengan cuma-cuma. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka yang bisa langsung masuk surga tanpa hisab? Nabi menjawab, man kana fi qalbihi min hubbil ulama
yang mana orang itu menempatkan ulama ada di hatinya. Maka itu kita berusaha menempatkan orang-orang soleh ada di hati kita. Walaupun kita ini belum termasuk orang yang soleh sesungguhnya, tapi berusahalah kita menempatkan mereka ada di dalam hati kita. Di dalam kitab Matla'ul Badrain dan yang seumpamanya ada diceritakan nanti hamba Allah digiring masuk ke dalam neraka. Lalu Allah menyuruh malaikatnya, coba panggil, tanya dia, selama hidupnya pernah duduk bersama orang-orang soleh dalam pengajian. Kalau dia pernah, sudah, dosanya aku ampuni, berganti dengan rahmatku, masuk surga dia. Rupa ditanya, kada pernah hadir di majelis mingguan, kada pernah hadir di majelis bulanan, kada pernah, apalagi 6 harian. Dia tidak pernah. Coba tanya lagi, suahkah sekampung awan orang alim? Apabila pernah sekampung dengan orang soleh, sudah, dosanya diampuni, masuk surga dengan rahmatku. Rupanya kada pernah juga sekampung dengan tuan guru. Mungkin bagaimana di mana begitu. Maka kada pernah ada tuan guru di tempat itu. Makanya kita bersyukur di tempat kita nih masih ada guru-guru kita nang Tuhan. Apalagi guru-guru kita nang di samping ini memang sudah diakui ayah. Ayah pernah manggil saya dibawa kawan berdua. Ya ayah, kalau saya kada ada, siapalah kira-kira menjadi badal saya untuk mentalkinkan zikir? Saya menjawab, Ustaz Abdul Hamid Mujasidin Bujurai. Kalau di Tembilahan, kata beliau, menyambat abah kita nih, guru kita nih. Jadi beliau ini memang sudah diakui beliau badal tarikah di Inhel nih. Kalau ditungkal ialah beliau. Ini bersyukur kita masih ada guru yang diangkat langsung oleh orang nang hebat. Kalau sekampung maka alhamdulillah. Rupanya kada ada sekampung tuh nang alimnya dede. Tanya pulang, pernahkah suah makan taimbai orang alim? Nah, makanya bagus tuh taimbai dengan orang alim. Cuman lihat mana banyaknya. Jangan terbaik aja. Aku juga alhamdulillah setelah orang alim, iya. Tapi sekali mengibit ayam timbul tulangnya. Malaysia itu keselamatan orang alim kada terjamin. Habis sekannya ada yang orang mengibit ayam itu langsung kelihatan tulang itu ada. Aku tandai, aku ampun, aku kenapa kawan? Awak kan bukannya cak awak yang makan bending lah, awak makan kada tulang itu mah dikira awak yang menghantam. Ada. Makanya saya paling senang sehidang dengan orang alim, apalagi waktu lapar, karena saya paham orang alim itu ada banyak makan. Akulah yang mengguhit. Kemarin saya ke Umairah mengisi acara haul di Tembilahan. Jadi kata Ustaz Anwar Adabili, Ustaz hendaklah umpat mengambil sidin ke Jambi. Saya pikir kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau masalah kesibukan, mana ada kita yang negara sibuk terus, tapi kesempatan tidak datang 2 kali. Saya akan berangkat kami dengan Ustaz Anwar Adabili menjemput ke Umairah, anak ceramah di Tembilahan di Bandara Jambi. Ayah berpesan habis sampai ke Tungkal langsung ke rumah Sidin, makan di rumah Sidin. Rupanya mendaratnya pesawat terlambat karena delay di sana, berangkat tertunda tengah hari, sampai akhirnya dibawa makan dulu. Saya maka kada menolak biar saya pernah semobil dengan kiai. Jadi kalau ditakuni malaikat, suahkah duduk berkumpul dengan orang alim? Suah di mana? Di mobil dari Jambi ke Tungkal. Lumayan lagi modal di akhirat. Rupanya bukan hanya semobil, tapi makan semeja. Dibawa makan, saya tanya supir, saya bilang cari rumah makan yang paling bagus. Saya hendak nanya toke. Kalau nanya toke nanti carinya rumah makan yang paling murahnya Bang Bayari. Kalau supirnya wani milih nang banyak, nang paling bagus, kada duitnya. Jadi
Jadi masuk kulihat mereknya Sebano Teraso. Maka lawangnya nang bakaca atau na durung tarik. Masuk kayak kok nyaman di dalam kok sih. Ada humap lalu, tapi membayarnya humap. Sekalinya kuitihi makanan padas. Aku kan kadang-kadang bisa makanan padas. Mah pangade. Makanannya keras, dia bisa menelan apa? Kuitihi ada kaja unang lama. Saatnya aku lihat ada di mangkok gulai tahu 2 biji bakunyong di gulai di mangkok. Dia ulun marah gulai tahu lah. Yang penting lancar urusan talan menalan. Sekali saya ambil bukan gulai tahu, otak sapi, rupanya nyamannya. Inilah istilah anak muda sekarang, tak seindah apa yang kubayangkan. Aku bayangkan tahu sama otak sapi, rupanya sidin katujuh juga ambil din semangkok berdua saya. Rupanya saat anu dibeli membawa budak kan. Dia dipanggapi dalam kayu ini. Di budaknya saya makin gagah lah kok. Jadi kalau ditanya malaikat pernah tidak makan sehidang dengan orang alim? Pernah. Mana buktinya? Ini ada gambarnya. Rupanya kada pernah juga. Sekarang tanya lagi, pernah tidak menempatkan orang alim di hatinya? Suahkah mencintai orang alim? Kada suah juga. Rupanya sangkut karena mencintai orang yang cinta kepada orang alim. Di situ sangkutnya sehingga mendapatkan rahmat Allah, dosa diampuni oleh Allah. Maka kita banyak bagaimanapun dosa di masa lalu, kada boleh berputus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang bekabun. Orang bekabun itu kada pernah putus asa mengharap rahmat Allah. Tanamnya kelapa habis matian dimakan babi. Tahun itu ditanamnya pulang habis matian kena banjir. Tahun itu ditanamnya pulang habis matian kena kemarau. Tahun itu ditanamnya pulang akhirnya yang menanam matian. Sampai mati orang ada suatu putus asa. Makanya kita ini kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah, apalagi lewat pembacaan aurat bulanan, kemudian dengan pembacaan manakib. Yakinlah malam ini kita akan mendapatkan rahmat Allah. Karena Nabi berjanji, zikrul aulia tanzilur rahmah. Menyebut-nyebut, mengingat-ingat para wali itu menyebabkan turun rahmat. Cuman syaratnya kita harus yakin. Yang kita baca manakibnya malam ini, yakin kita bahwa beliau itu waliullah. Tandanya orang saleh memuji beliau, itu tanda wali. Kalau ada orang saleh memujinya, itu tanda wali. Tuan Syekh ini di mana-mana penjuru memuji beliau. Memang wali itu kada suka dipuji. Wali itu dipuji kada kesama. Beliau tidak pernah merasa senang dipuji, kada pernah merasa sedih dicela. Kayak orang kada berkabun. Orang kada berkabun kada pernah senang sawit mahal. Sawit mahal nih 28 sekilo. Kada pernah senang dia. Kada pernah susah hatinya kalau sawit kada berharga. Kenapa? Nya kada berkabun. Nang berkabun nang susah.